Lucky Heng, pengusaha fragrance berusia 36 tahun ini menyindir Baim Wong dan Paula Verhoeven yang mendaftarkan haki atau hak kekayaan intelektual Citayam Fashion Week dan mengaku tidak setuju apabila Citayam Fashion Week dipindahkan ke PIK karena akan hilang nilai komersil dan nasionalismenya serta tidak praktis dari segi transportasi dan biaya. Maret lalu, Lucky juga mengkritik Gcraft dan Kemenparekraf yang berkolaborasi dengan public figure pemilik brand lokal yang mengaku mengikuti Paris Fashion Week karena dianggap salah kaprah sebab ajang tersebut merupakan ajang fashion, bukan ajang produk kecantikan atau kuliner dan harus disetujui oleh Fédération de la Haute Couture et de la Mode atau FHCM. Apa tanggapan Lucky Heng mengenai Baim Wong yang telah membatalkan pendaftaran haki Citayam Fashion Week? Dan mengapa ia kerap buka suara mengenai fenomena yang terjadi di dunia fashion? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa Rumpi No Secret. Hari ini aku Kak Ros, Rumpi belusukan di daerah Duku Atas, tepatnya di ini belakang saya nih ada Zebra Cross ya. Yang menjadi tempat Citayam Fashion Week yang lagi hit sekarang fenomenanya. Ditemani sama Ko Lucky Heng, ini adalah sahabat aku, seorang parfumeri dan juga pengamat fashion and lifestyle. Hai Mas Lucky, apa kabar? Halo Kak Ros, apa kabar? Halo semuanya. Kalau Lucky ini sempat bikin apa sih pendapatnya gitu ya di Instastory ya. Bahkan sampai berkali-kali melihat langsung ke sini. Hari ini ketiga kalinya. Ini hari ini ketiga kalinya. Apa waktu itu yang pengen dilihat sih? Ketika saya menulis itu, saya hanya melihat dari internet ya gitu ya. Jadi saya tuh penasaran, seheboh apa sih? Serame apa gitu. Dan saya pengen melihat dari benar-benar tidak hanya apa ya, asal nulis gitu loh. Tapi saya pengen meninjau ke lokasi, apa yang perlu dibenahin, apa plusnya gitu. Sehingga saya datang waktu itu Sabtu malam jam 6. Kemudian saya naik motor ya, cuman lihat, naik motor, cabut. Setelah itu saya ke gym, saya masih penasaran tuh pulangnya, masih rame nggak? Akhirnya jam 9 saya balik lagi ke sini, beneran macet, rame, dan luar biasa. Tapi apa yang dirasain? Apa yang dilihat gitu? Pertama ya saya tuh takjub, energi yang saya rasakan tuh luar biasa gitu. Dan saya langsung keingat seperti Times Square di New York gitu. Dan kalau memang rame, yaitu saya rasa adalah rame itu adalah salah satu faktor yang membuat sebuah kota itu kota. Ya, sebuah kota itu hidup gitu loh. Ada aktivitas di ruang terbuka. Bener. Dan kalau memang harus rame, ya nggak apa-apa. Ya nggak. Dan energi yang saya lihat itu benar-benar genuine, asli, organik gitu ya. Itu nggak dibuat-buat. Dan saya langsung kepikiran, gimana caranya Times Square tuh bisa menjadi Times Square. Sampai begitu konsistennya, setiap hari tuh begitu ramai orang ke sana. Sampai turis pun juga ke situ. Turis, justru bukan orang New York yang ke sana, semuanya turis gitu loh. Ini kayak turis-turis Citayam ini ya? Iya, benar. Jadi kayak orang-orang dari seluruh dunia foto-foto ke sana yang non New York gitu loh. Sama seperti Piccadilly Circus di London. Gimana caranya Piccadilly itu mulai bisa ramai sehingga begitu konsisten sampai sekarang. Sehingga dua area itu menjadi area komersil, tempat iklan paling mahal di dunia. Tempat iklan. Kita tunggu aja, bentar lagi akan ada yang lampu-lampu begitu ya. Iya. Dan saya rasa tuh kita gampang yang menjudge dari segi negatif, dari segi ketertiban, lalu lintas. Tapi menurut saya itu masih permulaan, fenomena yang terjadi begitu cepat. Jadi kalau misalnya masih ada yang perlu dibenahin, ditertibin, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena baru beberapa bulan kan juga ramenya ya. Bener. Oke. Kita pernah bikin opening broadcast bumpernya Rumpi itu, kita syutingnya di sini di tahun 2019 waktu itu ya. Bener-bener di sini nih kalau Lucky. Di sini? Iya. Karena memang pada saat orang nonton OBB kita gitu ya, mereka ngerasa ini di mana? Mereka pikir di luar negeri gitu. Karena memang ya ambience-nya gedung-gedung, terus ya lebar-lebar trotoarnya gitu ya. Jadi nggak kayak orang nggak kebayang bahwa ini itu Indonesia gitu. Ada beberapa hal yang terjadi nih sesudah nama Citayam Fashion Week ini rame. Ya salah satunya adalah ini sempat ada dua pihak yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Ya satu adalah dari perusahaannya Baim Wong, satu lagi dari yang namanya Indigo, itu bagian dari Kutipan X. Kutipan X ini adalah sebuah media konten kreator gitu yang awal-awalnya itu wawancara bonge, wawancara pasangan-pasangan itu gitu lah ya. Jadi kayaknya sih mereka juga merasa menjadi bagian yang ikut memviralkan fenomena yang ada di sini. Tapi mereka bro udah cabut tuh. Ya, saya baca sih hari ini udah cabut. Tapi kalau Lucky sendiri memandang bahwa itu sempat ada orang-orang yang ingin ingin membesarkan lagi fenomena ini menjadi entahlah menjadi event, menjadi apa. Itu melihatnya gimana? Itu sesuatu hal yang bisa dimaklumin ya. Ketika ada kesempatan pasti orang pasti berpikir kenapa enggak gitu. Tetapi saya rasa alangkah baiknya ini dikelola oleh instansi pemerintah mungkin ya.
Karena siapa yang bisa membenahi areanya? Ya pemerintah, bukan misalnya orang-orang swasta, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu loh. Iya. Jadi Karena ini milik masyarakat umum ya. milik masyarakat umum, dan siapa yang bisa menertibkan ini, menurut saya sih itu yang lebih berhak untuk Untuk apa ya, mengelolanya. supaya sustainability-nya tuh lebih terjamin gitu. Misalnya apakah dinas kebudayaan, contohnya misalnya ya, atau Gcraft misalnya gitu. Tetapi untuk hal ini Ya nggak tahu, pokoknya instansi benar. pemerintah bukan untuk kepentingan 1-2 orang gitu ya, Benar, tapi mewakili atau mewadahi ya kayak regulator kali ya. Benar. Kalau regulator juga yang mengawasi kayak masalah kebersihan, ya, karena ini ketertiban. tidak hanya menyangkut segi komersil gitu loh. Tata tertibnya gimana, lalu lintasnya gimana, ya itu memang harus pemerintah yang bisa. Ya, jadi contohnya itu tadi Karos, misalnya nih susah nyari parkiran di mall. Ya pihak mall yang bertugas gimana caranya mewadahi parkiran itu lagi, bukan mengusir pengunjung baru gitu loh. Karena siapa aja boleh. Atau bikinlah lahan parkir di tempat stasiun kereta yang agak jauh dari sini, supaya mereka turun ke sininya naik kereta. Jadi nggak ada mobil parkir di pinggiran. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa. Jadi bagus. Oke, sekarang kalau Lucky, setuju atau nggak setuju nih? Bahwa fenomena ini, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok atau SCBD, itu bikin jalanan macet dan bikin anak remaja males sekolah. Karena aku pernah wawancara ya, memang mereka yang awal-awal ada, tapi nggak semuanya. Ada yang memang mereka kesini itu karena memang memang mereka nggak ada kegiatan lain. Kesini itu untuk mencari suasana baru. Berangkat jam 12 siang, pulangnya besok pagi jam 6 pagi, tidur kadang-kadang di ada selempitan. Kalau tadi macet udah dijelasin ya, tapi kalau yang ya jadi anak-anak jadi apa sih, menampung anak-anak yang nggak sekolah, yang malas sekolah gitu. Karena kan memang ada yang aku wawancara waktu itu, memang mereka datang jam 12 siang, pulang baru jam 6 pagi besok paginya, tergantung jadwal kereta tuh. Ya terus tidur juga di sini gitu, ya, dan nggak sekolah, emang itu sekolah. Bukan sesuatu hal yang luar biasa ya, berapa persen sih? Ya Nggak cuma di sini ya, nggak cuma di sini. Zaman Mau dulu di juga. Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di London, itu sama aja. Hal seperti ini tuh ada gitu, dan itu kita tidak boleh mengeneralisasikan semua hal seperti ini. Yang misalnya nih, yang anak yang cabut sekolah tuh cuma 5 orang, tetapi jadi general semua. Kan nggak kayak nggak gitu. sekolah nih gitu. Kalau nggak sekolah bolos sih itu salah gitu ya. Tapi itu tugasnya si orang tua untuk mendidik, menyampaikan pesan ke anak-anak yang nongkrong di sini, kalau sampai Anda bolos sekolah itu tidak benar, dan Anda bisa berprestasi dan sekaligus keren. Dan di saat yang bisa bersamaan, duanya. gitu. Habis pulang sekolah naik kereta ke sini nggak apa-apa, pulang nanti. Tapi saya rasa itu bukan hal yang luar biasa sih. Bukan Mau dimanapun itu sesuatu hal yang memang ya bakal terjadi di mana aja gitu. Ya. Itu bukan gara-gara ini. Bukan gara-gara ini, ya nggak. Yang di mall juga sama. Kalau mau survei di mall ya, survei aja ada berapa anak yang pakai seragam, sekolah bolos gitu ke mall. Ya kan? Atau ke Ancol gitu, survei aja ke Ancol gitu. Ada aja. Jadi tidak hanya Citayam Fashion Week. Setuju nggak setuju kalau Lucky bahwa fenomena ini kan banyak yang viral kemudian. Ada icon-icon di Citayam Fashion Week ini. SCBD ini ada banyak hal yang icon dan mendapatkan sorotan yang luar biasa. Orang-orang juga pengen berfoto sama mereka yang menjadi icon SCBD. Sehingga itu rentan menimbulkan efek star syndrome buat si icon-icon ini. Pasti bahwa ya mereka memang berhak merasa sesuatu gitu. Karena mereka lah memiliki value yang mengangkat daerah sini.